topik green building pada Uni Emirat Arab karena Uni Emirat Arab merupakan peran penting dalam infrastruktur berkelanjutan, seperti desain struktur yang efisien, penggunaan material yang ramah lingkungan, manajemen air yang efisien, teknologi energi terbarukan, sistem infrastruktur berkelanjutan, dan adaptasi pada iklim lokal. Di mana sih lokasinya, berapa biayanya, dan berapa lama waktu pengerjaan proyeknya? Jadi, proyek ini diluncurkan sebagai proyek senilai 22 miliar dolar Amerika Serikat yang didanai negara untuk menciptakan kota ramah lingkungan paling berkelanjutan di dunia. Dengan desain dari firma arsitek Inggris terkenal Norman Foster. Proyek ini diharapkan mencakup area seluas 6 km persegi atau 2,3 mili persegi dan menampung sebanyak 50.000 orang. Awalnya, pembangunan ini direncanakan selesai pada tahun 2016. Kemudian pada tahun 2020, kini tanggal targetnya telah ditangguhkan tanpa batas waktu. Apa sih yang membuat proyek Green Building Uni Emirat Arab ini dapat dikategorikan sebagai infrastruktur berkelanjutan? Yang pertama, desain hemat energi. Yang kedua, pemanfaatan energi terbarukan. Yang ketiga, pengelolaan air yang efisien. Yang keempat, pertanian perkotaan. Yang kelima, transportasi ramah lingkungan. Dan yang keenam, ruang hijau dan kualitas hidup. Kontribusi apa saja sih Uni Emirat Arab dalam SDGs? Banyak sekali kontribusi Uni Emirat Arab dalam Sustainable Development Goals. Pertama, SDG 1, pengentasan kemiskinan. Uni Emirat Arab adalah salah satu negara donor terbesar di dunia, terutama melalui bantuan kemanusiaan dan pembangunan. Kedua, SDG 4, yaitu pendidikan yang berkualitas. Uni Emirat Arab mendukung program pendidikan global melalui lembaga yang telah melaksanakan lebih dari 200 proyek pendidikan di 60 negara, yang berfokus pada pendidikan digital dan literasi di kawasan yang terdapat konflik. Ketiga, SDG 7, energi bersih dan terjangkau. Uni Emirat Arab memimpin dalam transisi energi bersih dan investasi besar dalam energi terbarukan seperti tenaga surya dan angin. Proyek besar seperti Masdar City di Abu Dhabi adalah contoh nyata dari inovasi energi bersih. Uni Emirat Arab juga terlibat dalam pendanaan proyek energi terbarukan di negara berkembang. Keempat, SDG 13, aksi iklim. Uni Emirat Arab menjadi negara Timur Tengah pertama yang menetapkan target 0 emisi karbon pada tahun 2050. Penyelenggaraan konferensi perubahan iklim PBB pada tahun 2023 menunjukkan peran kepemimpinan Uni Emirat Arab dalam emisi aksi iklim global. Kelima, pembangunan ekonomi berkelanjutan, SDGs 7 dan 9. Didefinisikan, ekonomi Uni Emirat Arab khususnya dalam teknologi inovasi dan pariwisata mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Investasi besar-besaran dalam infrastruktur ramah lingkungan seperti bandara, pelabuhan, dan kawasan industri. Keenam, SDG 11, kota yang berkelanjutan. Pengembangan kota yang berkelanjutan seperti Masdar City yang dirancang untuk menggunakan sumber daya energi dan air secara efisien. Implementasi teknologi pintar dalam pembangunan kota termasuk transportasi ramah lingkungan. Ketujuh, yaitu SDGs 17, kerjasama global. Uni Emirat Arab aktif dalam membangun kemitraan global, terutama di bidang kesehatan, energi bersih, dan pendidikan. Menjadi pusat dialog internasional melalui inisiatif seperti Expo 2020 di Dubai yang mempromosikan kolaborasi global dalam mendukung SDGs. Komitmen Uni Emirat Arab dalam SDGs mencerminkan ambisi mereka untuk menjadi pemimpin global pembangunan berkelanjutan dan inovasi. Hal ini tidak hanya mendukung komunitas internasional, tapi juga memastikan pembangunan berkelanjutan di tingkat domestik. Siapa saja sih stakeholder yang terkait pada proyek ini, dan apa yang mereka lakukan untuk mendukung proyek ini menjadi berkelanjutan? Yang pertama, pemerintah, dengan melakukan perencanaan dan regulasi, serta melakukan investasi infrastruktur. Yang kedua, pengembang properti, misalnya Diamond Developers, dengan merancang dan membangun bangunan dengan standar hijau, menggunakan material ramah lingkungan dan teknologi hemat energi. Yang ketiga, masyarakat dan penghuni, dengan melakukan partisipasi aktif, serta melakukan penerapan gaya hidup hijau. Yang keempat, lembaga keuangan, dengan memberikan pendanaan hijau. Yang kelima, organisasi non-pemerintah atau LSM, dengan melakukan edukasi dan kesadaran, serta melakukan advokasi kebijakan. Yang keenam, institusi pendidikan dan penelitian, yaitu dengan melakukan riset dan pengembangan. Bagaimana kelanjutan proyek atau studi kasus ini ke depannya? Kelanjutan proyek Green Building di Uni Emirat Arab yang sedang berjalan diantaranya, pertama, ada Masjid Energi Net Zero. Masjid ini akan dibangun di kota Masdar dan dijadwalkan mulai dibangun pada tahun 2024.
Masjid ini akan menggunakan perlengkapan air dengan aliran rendah dan sekap tahan kekeringan dan air daur ulang untuk irigasi. Yang kedua, Gedung Pusat Masdar City Square. Gedung ini akan selesai pada tahun 2024. Yang ketiga, CO Lab The Link. Gedung ini akan selesai dibangun pada tahun 2025 dan akan menjadi ruang kerja dan tempat tinggal bersama dengan energi net zero. Nah, selain itu, Uni Emirat Arab juga memiliki beberapa proyek lain loh yang ramah lingkungan, di antaranya yang pertama, The Loop. Proyek ini berupa lintasan lari dan sepeda yang mengelilingi Dubai dan bertujuan menjadikan Dubai sebagai kota paling terhubung di dunia. Yang kedua, AgriHub. Proyek ini berupa agrowisata di gurun Dubai yang akan menjadi tolok ukur baru untuk pertanian berkelanjutan, pendidikan lingkungan, dan pariwisata hijau. Berikut beberapa contoh dan pembelajaran yang dapat diambil dari UEA dan diterapkan pada kasus lain. Yang pertama, desain dan perencanaan yang berkelanjutan. Masdar City di Abu Dhabi adalah contoh kota ramah lingkungan yang dirancang dengan memperhatikan penggunaan energi terbarukan, efisiensi energi, dan pengelolaan air. Kota ini menggunakan desain yang meminimalkan kebutuhan energi, serta tata letak bangunan yang mengoptimalkan pencahayaan alami dan ventilasi silang untuk mengurangi ketergantungan pada pendingin udara. Yang kedua, pemanfaatan energi terbarukan. Pembangunan infrastruktur energi terbarukan seperti panel surya sangat didorong. Yang ketiga, pengelolaan sumber daya air. Mengingat kondisi UEA yang kering, teknologi pengolahan air dan penghematan air diterapkan di banyak proyek bangunan hijau. Penggunaan teknologi pengolahan air limbah, sistem irigasi efisien, serta pemanenan air hujan adalah hal yang umum ditemukan. Yang keempat, bahan bangunan ramah lingkungan. UEA mendorong penggunaan bahan bangunan yang ramah lingkungan, seperti bahan yang dapat didaur ulang, memiliki jejak karbon rendah, dan hemat energi. Banyak proyek green building di UEA menggunakan bahan bangunan lokal yang lebih hemat energi untuk pengangkutan serta mendukung keberlanjutan. Yang kelima, efisiensi energi dalam bangunan. Banyak bangunan hijau di UEA mengintegrasikan teknologi efisiensi energi seperti pencahayaan LED, sensor gerak untuk penghematan energi, sistem heavy AC yang lebih canggih, dan jendela kaca ganda untuk mengurangi pemborosan energi. Yang keenam, sistem transportasi ramah lingkungan. UEA juga memperkenalkan sistem transportasi ramah lingkungan seperti kendaraan listrik, serta memperbaiki jaringan transportasi umum untuk mengurangi jejak karbon. Yang ketujuh, insentif dan regulasi. Pemerintah UEA telah mengeluarkan berbagai regulasi dan insentif untuk mendorong pembangunan bangunan hijau, termasuk program sertifikasi green building yang memberikan insentif bagi bangunan yang memenuhi kriteria keberlanjutan tertentu, seperti LEED atau STDAMA. Nomor 1 penerapannya, kota-kota lain dapat mengadopsi perencanaan urban yang berfokus pada keberlanjutan, mengintegrasikan desain pasif untuk mengurangi konsumsi energi, serta memanfaatkan teknologi hijau. Nomor 2 penerapannya, negara atau wilayah lain yang memiliki potensi energi surya tinggi dapat mengadopsi sistem pembangkit listrik tenaga surya, baik di tingkat rumah tangga maupun industri, untuk mengurangi ketergantungan pada sumber energi fosil. Nomor 3 penerapannya, di negara-negara yang menghadapi masalah kelangkaan air, penerapan sistem pengelolaan air yang efisien seperti penggunaan teknologi pengolahan air hujan dan pengurangan pemborosan air dapat mengurangi tekanan terhadap sumber daya air lokal. Nomor 4 penerapannya, negara lain bisa meniru pendekatan ini dengan memprioritaskan penggunaan material bangunan lokal, bahan yang dapat didaur ulang, serta yang memiliki dampak lingkungan rendah. Nomor 5 penerapannya, negara-negara dengan iklim panas dan tropis dapat mengadaptasi teknologi serupa yang mengurangi konsumsi energi untuk pendinginan dan penerangan dalam bangunan. Nomor 6 penerapannya, kota-kota lain bisa mengembangkan sistem transportasi publik berbasis kendaraan listrik dan memperbaiki infrastruktur untuk mobilitas berkelanjutan. Lalu yang nomor 7 penerapannya, negara lain dapat mengadopsi kebijakan serupa, memberikan insentif kepada pengembang yang mengimplementasikan prinsip-prinsip bangunan hijau, serta memastikan regulasi yang mendukung keberlanjutan.